Perkenalkan, saya Kholotul Uyun dari Universitas Surabaya IDLMS 243005 dari Sekolah Ekspor Lapore. Indonesia, meskipun memiliki potensi lahan sagu terbesar, itu kalah dalam ekspor dibanding Malaysia. Pada tahun 2023, nilai ekspor sagu Indonesia itu hanya sekitar 9 juta US dollar, sedangkan Malaysia itu mencapai 15 juta US dollar. Nah, pandangan saya tentang ekspor sagu Indonesia kalah dengan Malaysia, ekspor sagu Indonesia kalah dengan Malaysia itu karena beberapa faktor yang utama, yang berkaitan dengan pengolahan dan strategi hilirisasi produk. Meskipun Indonesia itu memiliki potensi besar dalam produksi sagu dengan area tanam yang lebih luas dan jumlah produksi yang tinggi, namun Malaysia itu lebih mampu mengelola dan memanfaatkan potensi ini secara lebih efisien. Ada beberapa alasan yang menyebabkan Malaysia lebih unggul dalam proses ekspor sagu. Antara lain, yang pertama, pengolahan yang lebih terorganisir. Malaysia itu lebih maju dalam mengelola sagu menjadi produk-produk nilai tambah seperti tepung sagu berkualitas tinggi, makanan olahan berbasis sagu, dan produk industri lainnya. Sedangkan Indonesia itu meski memiliki potensi yang lebih besar, seringkali itu masih mengandalkan ekspor bahan mentah yang tidak banyak diolah lebih lanjut. Yang kedua itu infrastruktur dan teknologi yang lebih baik. Malaysia itu memiliki infrastruktur yang lebih baik dalam hal pengolahan dan distribusi produk sagu. Selain itu, teknologi pengolahan sagu yang lebih efisien di Malaysia itu membantu meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka di pasar internasional. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang lebih efektif. Malaysia itu lebih agresif dalam memasarkan produk sagu mereka ke pasar global dengan mengikuti tren dan kebutuhan pasar serta melakukan diversifikasi produk agar lebih sesuai dengan permintaan pasar internasional. Nah, cara agar ekspor sagu Indonesia itu lebih memiliki nilai tambah yang lebih besar untuk meningkatkan nilai tambah ekspor sagu Indonesia itu ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Nah, seperti yang pertama, hilirisasi produk sagu. Dengan melakukan hilirisasi produk sagu menjadi produk olahan yang lebih bernilai seperti tepung sagu berkualitas tinggi, sagu dalam bentuk siap saji, atau produk makanan olahan yang siap dikonsumsi. Nah, proses pengolahan itu akan lebih menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani sagu, dan menjadikan Indonesia itu lebih kompetitif di pasar global. Yang kedua yaitu meningkatkan teknologi dan infrastruktur pengolahan. Dengan investasi dalam teknologi pengolahan sagu yang lebih efisien dan ramah lingkungan itu sangat penting gunanya untuk meningkatkan kualitas produk. Yang selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur yang memadai seperti pabrik pengolahan, pusat distribusi, dan jaringan logistik juga diperlukan tujuannya untuk mempermudah pengiriman produk pasar ekspor. Pemberdayaan dan pelatihan petani sagu itu juga perlu dengan meningkatkan kemampuan petani sagu dalam pengelolaan tanaman sagu serta dalam proses pasca panen itu akan meningkatkan hasil dan kualitas produk. Pelatihan tentang cara pengolahan yang efisien serta cara mengurangi kerugian pasca panen itu akan mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, selanjutnya itu melakukan diversifikasi produk berbasis sagu. Selain tepung sagu, Indonesia juga bisa mengembangkan produk-produk sagu berbasis sagu seperti minuman sagu, makanan ringan, atau bahkan produk kosmetik dan farmasi yang memanfaatkan sagu sebagai bahan baku. Ini akan mampu membuka banyak peluang besar dan memperbesar potensi ekspor sagu Indonesia. Kendala utama dalam memanfaatkan produk sagu di Indonesia itu ada beberapa kendala utama yang dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan produk sagu secara optimal. Antara lain, yang pertama yaitu alur rantai pasokan yang tidak efisien karena proses dari penanaman hingga pengolahan dan distribusi sagu di Indonesia itu seringkali terhambat oleh kurangnya infrastruktur yang memadai baik untuk pengolahan maupun distribusinya. Banyak daerah penghasil sagu yang terisolasi sehingga menghambat proses distribusi bahan baku sagu ke pabrik-pabrik pengolahan yang lebih besar. Yang kedua yaitu kurang kualitas dan efisiensi pengolahan yang kurang banyak. Pabrik pengolahan sagu di Indonesia itu belum menggunakan teknologi modern untuk mengolah sagu sehingga prosesnya masih tidak efisien dan hasilnya seringkali kurang berkualitas. Yang selanjutnya itu kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan R&D. Untuk meningkatkan kualitas pengolahan dan daya saing produk juga menjadi kendala yang berkelanjutan. Kurangnya standarisasi dan sertifikasi produk sagu Indonesia itu seringkali kurang memiliki standar internasional yang dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Tanpa adanya standarisasi dan sertifikasi kualitas yang jelas, produk sagu Indonesia sulit untuk diterima di pasar yang lebih kompetitif. Masalah yang selanjutnya yaitu masalah pengelolaan sumber daya alam atau SDA. Sagu itu tumbuh di area rawa yang seringkali terancam oleh alih fungsi lahan untuk pertanian atau perkebunan lain. Selain itu, kesulitan dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan juga akan menjadi kendala dalam meningkatkan produksi sagu secara berkelanjutan. Nah, kesimpulannya, peningkatan ekspor sagu Indonesia bisa dilakukan dengan menerapkan hilirisasi yang lebih efektif, meningkatkan kualitas dan efisiensi pengolahan, serta mengembangkan produk-produk berbasis sagu yang lebih beragam. Selain itu, perhatian terhadap perbaikan alur rantai pasokan, pemberdayaan petani, serta pengembangan teknologi dan infrastruktur juga sangat penting. Masalah-masalah struktural dalam pengolahan sagu seperti alur rantai pasokan yang tidak efisien dan kurangnya standar kualitas harus menjadi perhatian utama untuk peningkatan daya saing Indonesia di pasar global seperti itu.